Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu dan Allah khalaqakum, menciptakan kalian wa menciptakan kalian. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah mematikan kalian. Wa minkum, di antara kalian man orang. Jadi namanya sudah sunnatullah, setelah Allah menciptakan manusia ini, nanti terus Allah mencabut nyawanya, mematikan. Wa minkum, dan di antara kalian man orang yuraddu, yang dikembalikan ila ardalil umuri, kepada serendah-rendahnya umur, yaitu masa tua. Kayak-kayaknya orang itu kembali kepada bayi lagi, dituntun, difahamkan, lupa, orang sudah tua rentan. Masya Allah, istilah dalam bahasa Jawanya itu sudah sampai pikun. Tahu pikun? Laikayla ya'lama, supaya dia tidak tahu ba'da ilmin, setelah tahu, syai'an, sedikit apapun, sehingga lupa semuanya. Kata yaitu Ikrimah, barang siapa selalu membaca Al-Quran, maka dia tidak akan mendapati penyakit pikun. Barang siapa selalu membaca Al-Quran, maka dia tidak akan kena penyakit pikun. Maka yang istiqomah membaca Qurannya. Innallah, sungguhnya Allah, supaya istiqomah gak usah banyak-banyak, tetapi ambillah secukupnya, sederhana, sedengan. Dimulai mungkin setengah juz setiap hari, kemudian naik lagi 1 juz, naik lagi sampai dalam 1 hari bisa 5 juz. Itu kalau udah terbiasa nanti bisa juga. Innallah, sungguhnya Allah, wallahu, dan Allah faddala, telah mengutamakan ba'dakum, sebagian kalian, ala ba'din, mengungguli sebagian yang lain, fir rizki, di dalam rizki. Famal ladzi fuddilu, maka tidaklah orang yang telah dikasih keunggulan dengan rizki, biradi, dengan mengembalikan rizkihim, biradi rizkihim, kok mengembalikan rizkinya atau menjadikan rizkinya, ala ma malakat aimanuhum, atas budaknya, fahum, maka mereka dengan budaknya, bihi, dalam rizki itu, sawaun, adalah sama, tentu saja tidak. Apa bi ni'matillahi yajhadun, maka apakah dengan nikmatnya Allah mereka mengingkari. Maksudnya ini satu kiasan biar orang-orang kafir itu tidak menyekutukan Allah. Allah ini adalah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang mempunyai manusia, yang menciptakan manusia, yang memiliki makhluk-makhluk itu punya Allah, ciptaan Allah dan punya Allah. Apa ya pantas itu kalau ada, apa ya benar seseorang, ini contoh, seseorang dikasih rizki oleh Allah, kemudian dia ini dengan budaknya, dengan pembantunya itu sama-sama bareng-bareng begitu saja
punya kekuasaan yang sama pada rizki itu untuk bisa bebas tasarruf begini. Tentu saja kan enggak. Tuannya tentu saja lebih yang berkuasa pada harta itu. Paham? Karena itu budak itu adalah milik tuannya. Budak itu justru itulah yang dikasih rizki oleh tuan yang punya duit tadi. Bukan, ayo wahai budakku bareng-bareng saja. Enggak ada yang seperti itu. Kan juga enggak ada lah hamba-hamba kok bareng-bareng sama Gusti Allah. Ayo Gusti Allah dan hamba-hambanya bareng-bareng, bagian nyiptakan langit aku, kamu yang bagian nyiptakan bumi, bareng-bareng gitu. Ya enggak ada seperti itu. Apa binikmatillah, dengan nikmatnya Allah yashadun, mereka mengingkari. Wallahu, dan Allah Ta'ala menjadikan lakum bagi kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, istri-istri. Wa ja'ala, dan Allah jadikan lakum bagi kalian min azwajikum, dari istri-istri kalian, banina, anak-anak laki-laki, anak-anak gitu saja gak apa-apa, maksudnya anak-anak. Wa hafadatan, dan cucu-cucu. Warazakakum, dan Allah memberi rezeki kalian minat thayyibati, dari rezeki yang halal, dari rezeki-rezeki yang baik, ya, seperti buah-buahan, biji-bijian, hewan. Ababil batil, apakah kepada berhala? Berhala ini karena ada sesembahan yang batil, yang salah, maka langsung dinisbatkan batil gitu saja. Apabila batil, apakah kepada batil, yu'minuna, mereka beriman, wa binikmati, dan kepada nikmat Allah, hum yakfurun, mereka kafir, wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillahi, dari selain Allah, nyembah ma perkara la yamliku lahum, yang tidak memiliki bagi mereka, rizqan, rizki, minas samawati, dari langit, wal ardi, dan dari bumi, syai'an, apapun, apa-apa sedikit pun, wala yastati'un, dan mereka tidak mampu. Bagaimana mereka kok menyembah selain Allah, padahal selain Allah itu adalah tidak punya rizki, tidak pula bisa menurunkan hujan, rizki dari langit, ya. Tidak pula bisa memiliki rizki dari bumi, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak sedikit pun enggak. Bahkan mereka pun tidak mampu. Wala tadribu, maka janganlah kalian jadikan lillahi, bagi Allah, al-amsala, seserupanan. Jangan anggap Allah itu menyerupai mereka, enggak. Allah itu yang punya mereka. Berhala itu loh yang menciptakan, ya Allah, yang yang memiliki Allah itu berhala. Menyembah siapa? Menyembah Yesus. Yesus yang menciptakan Gusti Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, semuanya Gusti Allah. Kok malah kamu samakan Gusti Allah? Hamba Allah kok disamakan Allah? Ya enggak bisa. Nyembah malaikat. Malaikat itu loh yang menciptakan Allah. Nyembah dewa-dewa. Dewa-dewa itu apa toh? Dewa itu jin loh. Nyembah jin. Lah jin itu loh yang menciptakan itu Allah. Mereka hamba-hamba Allah, dikuasai Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Kok malah disamakan sama Gusti Allah? Ada tukang kayu, kemudian menciptakan meja. Orang-orang mengatakan, oh bagus ini, raimu wahai tukang kayu, wajahmu seperti meja. Maka apa ya berarti? Apakah itu penghormatan? Aku tidak mengatakan kepada tukang kayu bahwa dia itu seperti meja, kecuali hanyalah untuk mendekatkan diri kepada tukang kayu. Yang enggak lah kan, goblok namanya itu enggak seperti itu enggak begitu. Jadi ini kayak Allah itu di dalam ayat ini mengajak kita berpikir terus. Sudah pikirkan beginilah, pikirkan begitulah. Pikirkan lagi, ini terus diajak berpikir. Wala tadribu lillah amsal, innallaha, sungguhnya Allah yang alamu, maha mengetahui. Wa antum, sedangkan kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Allah yang mengetahui, kalian tidak mengetahui.
Bagaimana manusia kamu anggap sebagai Tuhan? Coba kamu lihat itu berhala-berhala itu kan bentuknya itu kan sebetulnya bentuk manusia kan. Nah, mereka itu menyembah manusia, siapa itu disembah, Pak Lurah siapa zaman dulu, kapten siapa, jenderal siapa dan sebagainya zaman dulu, terus disembah, kok terus disamakan dengan Tuhan, terus bagaimana? Allah menjadikan masalah perumpamaan abdan seorang hamba mamlukan yang dimiliki layak tiru yang dia tidak ada kemampuan ala syai'in atas sesuatu mimma razaqnahu dari perkara yang kami rizkikan kepada dirinya. Minna dari kami rizkon rizki hasanan yang bagus, bahwa maka kok dia yungfiku menginfakkan minhu dari rizki itu sirra wajahran dengan sirran dalam kondisi tersembunyi, wajahlan dalam kondisi terang-terangan. Hal yastawun apalah sama seorang hamba yang seperti ini dengan orang yang merdeka? Tidak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal aksaru sebaliknya kalian semuanya la ya'lamun tidak mengetahui. Ini juga perumpamaan lagi, mirip saja juga. Perumpamaan bagi Allah. Ada hamba yang dia ini dimiliki. Hamba yang dimiliki itu tidak punya apa-apa, tidak ada kekuasaan apapun pada apa yang diberikan Allah kepadanya. Itu. Maka ada kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa apa-apa yang diberi kepunyaan hamba itu adalah kepunyaan tuannya. Hamba tidak punya milik apa-apa. Nah, itulah. Makanya itu seperti ini. Dia tidak ada kekuasaan sama sekali kepada apa-apa yang aku rizkikan kepadanya dengan rizki yang baik. Kok dia juga tidak ada kemampuan untuk bisa menginfakkan sana sini gitu. Apa begitu itu sama dengan orang yang merdeka? Ya tidak. Ini perumpamaan juga. Perumpamaan Allah hamba-hamba ini, manusia ini, makhluk-makhluk ini adalah hamba-hamba Allah yang mereka tidak ada kekuasaan apa-apa. Diri dia saja dimiliki oleh Allah, apalagi rizki yang tidak ada kemampuan, kekuasaan bagi mereka untuk memberi rizki kepada orang lain. Bagaimana ini manusia kok minta kepada manusia, yang lain minta kepada berhala? Mbah, kasihlah saya rizki, Mbah. Nah, Mbah, kasihlah saya gini. Ya nggak bisa ya seperti itu. Itu hanya hamba, yang bisa ngasih itu hanya Allah. Paham ya? Kalau sudah paham, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum sebaliknya mereka, kebanyakan mereka la ya'lamun tidak mengetahui. Ini juga sama juga perumpamaan lagi. Wadharaba dan Allah memberi wadharaballahu masalan dan Allah membuat permisalan rajulaini dua orang laki-laki ahaduhuma salah satunya kamu tidak dapat berbicara akhras yaitu bisu la yaqdiru dia tidak mampu ala syai'in atas segala sesuatu tidak paham tidak pula bisa difahamkan bahwa sedangkan dia kallun adalah betul-betul bergantung atau kallun betul-betul jadi beban berat ala maulahu atas walinya ainama yuwajihu kemana saja walinya mengarahkan orang ini layak di maka dia tidak datang bi khairin dengan membawa keuntungan, mesti saja salah, disuruh apa saja salah karena tidak paham dan tidak dapat difahamkan. Hal yastawi orang yang kedua, hal yastawi apakah sama bahwa dia waman dan orang ya'muru yang memerintahkan kebaikan, memerintah bil adli dengan keadilan, bahwa sedangkan dia ala siratil mustaqim atas jalan yang lurus, tentu saja tidak sama. Ini perumpamaan orang kafir sama orang iman. Orang kafir ini adalah seperti orang yang tidak bisa apa-apa, diperintah apa-apa nggak bisa, selalu saja datang hanya membawa petaka,
disuruh begini malah datangnya Pak, suruh begini, sehingga membuat berat sekali, beban berat kepada walinya. Sedangkan yang satu lagi perumpamaan orang beriman yang dia ini cerdas, pinter, selalu memerintahkan kebaikan, memerintahkan keadilan, bermanfaat kepada orang lain, dan dia ini atas jalan yang lurus. Ini perumpamaan orang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.